Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Putri. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 7 mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Hadis. Dosen pengampu Bapak Riyadi, MPDI. Kelompok 7 yang beranggotakan Karissa Handayani, Meliana Putri, Nisrina Nur Aziza, Nurul Khalifah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis dibagi menjadi 3, yaitu pengumpulan hadis, penulisan hadis, dan pembukuan hadis. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis adalah penulisan hadis Nabi yang dilakukan oleh pemerintah yang disusun menurut aturan dan sistem tertentu yang diakui oleh masyarakat. Mulai dari tahun pertama Hijriah, hadis tidak dibukukan, hanya berpindah dari mulut ke mulut. Masing-masing perawi meriwayatkannya berdasarkan pada kekuatan hafalannya. Hingga pada tahun 99 Hijriah, seorang khalifah dari Bani Umayyah yang terkenal adil, yaitu Umar ibn Abdul Aziz, tergerak hatinya untuk membukukan hadis karena beliau sadar jika semakin banyak perawi yang meninggal dunia, maka akan lenyap hadis-hadis itu bersama dengan para penghafal tersebut. Selanjutnya, saya Nur Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses kodifikasi. Jadi, ide penghimpunan hadis Nabi secara tertulis untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada 23 Hijriah atau 644 Masehi. Namun, ide tersebut tidak dilaksanakan oleh Umar karena khawatir umat Islam terganggu perhatiannya dalam mempelajari Al-Quran. Baru pada masa Khalifah Umar bin Aziz lah pembukuan atau pengumpulan hadis dilaksanakan. Beliau sadar dan sangat waspada semakin sedikitnya perawi hadis. Beliau khawatir jika tidak segera dibukukan, maka akan banyak hadis yang hilang terbawa mati oleh perawi-perawi hadis tersebut. Pengumpulan hadis pada masa pertama. Pada tahun 100 Hijriah, sang khalifah memerintahkan kepada para gubernur Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amir bin Hazm, untuk membukukan hadis-hadis dari penghafalannya. Selain kepada gubernur Madinah, khalifah juga menulis surat kepada gubernur lain supaya mengusahakan pembukuan hadis. Khalifah juga secara menulis surat kepada Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Kemudian Syihab Az-Zuhri mulai melaksanakan perintah khalifah tersebut sehingga menjadi salah satu ulama yang pertama kali membukukan hadis. Nama Nisrina Nur Aziza. Di sini saya akan menjelaskan pada masa kedua. Pada abad kedua Hijrah, terdapat 2 generasi, yaitu 1. Generasi Sikhar al-Tabi'in, yaitu mereka yang hidup sampai setelah tahun 140 Hijriah. 2. Generasi Atba'ul al-Tabi'in, yaitu mereka yang hidup setelah periode sahabat dan tabi'in dalam tingkatan periwayat, hadis dan penyebaran agama Islam kepada umat. Generasi ini mempunyai peranan sangat besar dalam menghadapi al-bidah wa al-ahwa dan berusaha sekuat tenaga dalam menghalau segala untuk kebohongan hadis. Al-wada'lu fi al-hadis yang dipelopori oleh kelompok al-Zanadiyah. Selanjutnya yaitu penulisan hadis. Yang pertama, penulisan hadis secara menyeluruh. Yang pada awalnya penyusunan hadis dalam kitab dan hadis-hadis Nabi tidak dipisahkan dari fatwa para sahabat dan tabi'in, dan tidak pula diadakan pemilihan bab-bab
bab tertentu, di mana semua itu dibukukan bersama-sama dalam satu kitab, yang dimana di dalam kitab-kitab itu terdapat hadis-hadis marfu, hadis-hadis mauquf, dan hadis-hadis maqtu. Karena para ulama masih mencampur adukan antara hadis dengan atsar sahabat dan tabi'in. Baik, saya Nur Khalifah. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penulisan hadis secara terpisah. Masa ini dapat dianggap masa yang paling sukses dalam pembukuan hadis, sebab pada masa ini ulama hadis telah berhasil memisahkan hadis-hadis Nabi dari yang bukan hadis, yaitu fatwa sahabat dan tabi'in, dan telah berhasil pula mengadakan penyaringan yang sangat teliti terhadap apa saja yang dikatakan hadis Nabi, yaitu dengan diteliti matan dan sanadnya. Masa ini disebut masa menghimpun dan mentasbih hadis. Lalu, selanjutnya adalah sistem penulisan hadis pada masa ini, yaitu yang pertama adalah penulis menghimpun semua serangan yang dilancarkan oleh ulama-ulama kalam kepada pribadi ulama-ulama hadis sendiri. Lalu yang kedua adalah penulis menghimpun hadis secara musnad. Lalu yang ketiga adalah penulis menghimpun hadis-hadis secara bab-bab. Lalu yang terakhir adalah penulisan hadis shahih. Pembukuan hadis. Sistem ulama abad ke-1 membukukan hadis. Pada masa ini, belum ada pembukuan hadis karena dilarang oleh Nabi Muhammad SAW karena takut jika hadis tercampur dengan Al-Quran. Sistem ulama abad kedua membukukan hadis. Pada masa ini, mereka tidak membukukan hadis-hadis saja. Fatwa-fatwa sahabat pun dimasukkan ke dalam bukunya itu. Bahkan fatwa-fatwa tabi'in juga dimasukkan. Semua itu dibukukan bersama-sama. Maka, terdapatlah dalam kitab-kitab itu hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtuf. Nama saya Nisrina Nur Aziza. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem ulama abad ketiga membukukan hadis. Pada masa ini, mereka memisahkan hadis dari fatwa-fatwa. Mereka bukukan hadis saja dalam buku-buku hadis berdasarkan statusnya. Akan tetapi terdapat kekurangannya, yaitu mereka tidak memisah-misahkan hadis, yakni mereka mencampurkan hadis sahih dengan hadis hasan dan dengan hadis dholif. Segala hadis yang mereka terima dibukukan dengan tidak menerangkan kesahihannya. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum